Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan bahas pokok bahasan perubahan hak kepemilikan pada perusahaan akuisisi. Materi ini merupakan salah satu chapter di dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan atau Advanced Accounting. Semoga video ini bermanfaat, semoga Allah memberikan kemudahan kefahaman di dalam mempelajari materi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara semua, hak kontrol perusahaan pengakuisisi atas perusahaan yang diakuisisi dapat berubah-ubah. Karena saham-saham perusahaan anak diperoleh secara bertahap. Ya. Perubahan kepemilikan dapat diakibatkan oleh perusahaan induk gara-gara aktivitas perusahaan induk atau gara-gara aktivitas perusahaan anak. Perubahan hak kepemilikan mengakibatkan perubahan saldo atas investasi saham perusahaan anak. Jadi akun atau saldo di dalam akun investasi saham perusahaan anak ini menjadi berubah. Perubahan saldo akun investasi saham perusahaan anak tidak disebabkan oleh perubahan investasi seperti yang pernah dibahas pada metode ekuitas, tetapi perubahan tersebut disebabkan oleh bertambahnya atau berkurangnya jumlah relatif. Jumlah relatif itu angka persentasenya kepemilikan saham perusahaan induk atas saham perusahaan anak. Saudara, barangkali saudara bilang bahwa tentang berubahnya saldo akun investasi saham, dulu kita juga sudah pernah mengalami. Ya, tapi karena itu pada saat itu kita menggunakan metode ekuitas di mana pada saat perusahaan anak menginformasikan laba, kita mengakui investasi sahamnya kita debit, kita tambah. Begitu juga kebalikannya ketika perusahaan anak mengumumkan membagi dividen, investasinya kita kredit. Nah, sekarang ini yang kita bahas ini, berubahnya saldo akun investasi saham bukan karena itu, tetapi memang betul-betul karena ada pembelian lagi atau penjualan lagi, aktivitas pembelian penjualan saham yang dilakukan secara berulang. Begitu. Nah, ada 4 setidaknya faktor penyebabnya. 2 disebabkan oleh perusahaan induk, 2 disebabkan oleh perusahaan anak. 2 yang disebabkan perusahaan induk adalah apabila perusahaan induk melakukan tambahan pembelian saham perusahaan anak, jelas berarti kepemilikan relatifnya atau angka persentasenya berubah. Atau perusahaan induk menjual saham perusahaan anak, jelas ini juga mengubah kepemilikan relatif, kepemilikan persentase. Atau 2 berikutnya, yaitu yang ketiga, perusahaan anak yang menjual tambahan saham, emisi saham baru lagi. Ya. Yang keempat, perusahaan anak membeli kembali saham. Ya, membeli kembali saham. Kita bahas secara rinci masing-masing ini dengan ilustrasinya. Ya. Satu ini, saudara, lihat posisi semula saham, jumlah saham yang beredar perusahaan 100.000 lembar. Ya. Kepemilikan perusahaan induk di perusahaan anak 80.000 lembar. Berarti persentase kepemilikannya berapa persen? 80% ya, dari 80.000 per 100.000 lembar. Ketemunya 80%. Lalu berikutnya, perusahaan induk membeli lagi saham perusahaan anak dari bursa efek ya. Bukan emisi baru tetapi dari bursa efek. Akibatnya apa? Kepemilikan perusahaan induk di perusahaan anak menjadi bertambah 10.000. Nah, sehingga jumlah saham yang beredar tetap 100.000, kepemilikan perusahaan induk 90.000, kepemilikannya menjadi 90%. Tadinya 80%, sekarang 90%. Yang pertama. Yang kedua, ya, perusahaan induk menjual saham perusahaan anak di bursa efek. Ya. Jadi awalnya jumlah saham yang beredar 100.000, kepemilikan perusahaan induk 80.000 lembar. Sehingga kepemilikan dalam persentasenya 80%. Lalu perusahaan induk menjual sahamnya 10.000, sehingga sekarang tinggal 70.000. Akibatnya persentase kepemilikannya menjadi 70.000 per 100.000, 70%. Berubah dari 80% menjadi 70%. Yang ketiga,
perusahaan anak melakukan emisi saham baru. Emisi saham baru itu penerbitan saham baru, ya. Yang tadinya perusahaan anak itu jumlah saham yang beredarnya 100.000, ya. Karena emisi saham baru 25.000 sekarang menjadi 125.000. Kepemilikan perusahaan induk tetap secara absolut 80.000, sekarang juga 80.000, tetapi secara relatif berubah. Awalnya 80.000 per 100.000 menjadi 80%, sekarang 80.000 per 125.000 menjadi 64%. Berubah dari 80% menjadi 64%. Berikutnya contoh, awalnya 100.000, emisi saham baru 25.000. Kalau tadi ya 25.000 itu dijual kepada perusahaan lain di luar perusahaan induk, sekarang 25.000 emisi saham baru semuanya dijual kepada perusahaan induk. Jadinya perusahaan induk yang tadinya 80.000 kepemilikannya sekarang tambah 25.000 menjadi 105. Kepemilikan relatifnya tadinya 80%, 80.000 per 100.000 sekarang menjadi 84%, 105.000 per 125.000. Ya, jadi 80% menjadi 84%. Ya. Berikutnya, perusahaan anak melakukan pembelian saham yang beredar dari perusahaan induk, ya, sehingga kepemilikan saham perusahaan induk berkurang, ya. Tadinya 100.000 jumlah totalnya, perusahaan induk punya 80.000, ya. Dibeli 10.000, ya. Jadinya sekarang yang beredar perusahaan anak tinggal 90.000, perusahaan induk kepemilikannya 70.000. Tadinya 80%, sekarang menjadi 78%. Ya. Jadi itu ya. Oke, sekarang masing-masing kita bahas ya. Yang pertama adalah pembelian saham perusahaan anak oleh perusahaan induk. Jadi sahamnya perusahaan anak yang membeli perusahaan induk. Contoh ini pun kita bahas dua hal karena memang berbeda. Yang pertama, apabila pembelian tambahan saham oleh perusahaan induk di mana posisi hak kontrol atau pengendali telah diperoleh perusahaan induk sebelum melakukan pembelian tambahan. Artinya begini, pada saat pembelian pertama, perusahaan induk itu sudah punya 60%. 60% ini kan artinya sudah punya hak kontrol ya, sudah sebagai satu afiliasi. Pembelian tambahan berikutnya 20%. Entah berapa lembar ya, saya ngitungnya persentase, 20%. Sehingga menjadi 80%. 60% menjadi 80%. 60% sejak awal itu sudah satu afiliasi, punya hak kontrol. Beli lagi 20%, 80% juga masih tetap punya hak kontrol. Artinya sejak awal pun sudah punya hak kontrol. Tapi kalau contoh yang kedua, itu pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan beberapa kali dan hak kontrol atau pengendali baru diperoleh sesudah beberapa kali tahap pembelian. Misalnya pembelian pertama punya 20%. Belum punya hak kontrol ya, belum ada hubungan afiliasi ya. Beli tahap kedua 20% lagi, jadinya 40%, juga belum. Beli lagi 20%, 60% totalnya. Nah, baru punya hak kontrol. Setelah 3 kali pembelian baru punya hak kontrol. Baik, contoh 1. Pembelian tambahan saham perusahaan anak yang beredar di Bursa Efek oleh perusahaan induk, hak kontrol telah dimiliki perusahaan induk sebelum melakukan pembelian tambahan. Ya. PT Anak memiliki 60.000 lembar saham biasa yang beredar dengan harga nominal 10.000 per lembar pada tanggal 31 Desember 2015. Pada saat yang sama, saldo laba PT Anak menunjukkan saldo kredit 300 juta. Pada tanggal 5 Januari, PT Induk membeli 48.000 lembar saham PT Anak seharga nilai buku saham, yakni 15.000. Tepat seharga nilai buku saham. Ya. 15.000. Pak, bagaimana kalau di atas nilai buku, di bawah nilai buku? Nah, pokok bahasan itu sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Silahkan disimak video-video saya yang lain sebelumnya. Nah, saat ini kita fokusnya tidak di situ. Maka di contoh ini kita beri yang mudah saja. Membelinya tepat pas sebesar nilai buku. Ya. Lanjut. PT Anak melaporkan bahwa selama tahun 2016 memperoleh laba bersih 150 juta dan membayar dividen 90 juta. Pada tanggal 4 Januari, tahap kedua ini,
2017, PT Induk membeli lagi 6.000 lembar saham biasa PT Anak yang beredar di pasar bursa atau bursa efek. Seharga nilai buku saham sebesar 16.000 per lembar dengan total harga 96 juta. Loh Pak, tadi katanya kalau sebesar nilai bukunya 15.000. Lah ini kok 16.000 juga sebesar nilai bukunya. Nah, nilai bukunya sudah berubah. Kan sudah 1 tahun, ada waktu 1 tahun. Artinya selama 1 tahun itu memperoleh laba, membagi dividen. Itu yang mempengaruhi nilai buku saham. Ya. Saya lanjutkan. PT Anak melaporkan bahwa selama tahun 2017 memperoleh laba bersih 225 juta dan membayar dividen 120 juta. Oke. Jurnalnya tanggal 5 Januari. 5 Januari ya. 5 Januari ini salah ini. Ya. Ini 4 Januari ini salah. Yang betul 5 Januari 2016. Ini. Ya, ini ya. Ya, saya salah ketik ini. Ya. Jurnalnya investasi saham PT Anak debit, kas kredit angkanya 720 juta. Saudara sudah hafal jurnal ini, ya. 720 juta berasal dari 48.000 lembar kali Rp15.000 ketemunya ini, ya. Lalu perjalanan selama tahun 2016 labanya 150 juta. PT Induk dapat 80%. 80% itu persentase kepemilikannya dari 48.000 per 60.000 ya. Sehingga dapat bagian laba 120. Bagi dividen 90 juta. PT Induk dapat 80%-nya 72. Sehingga saldo akun investasi saham per 31 Desember setelah 1 tahun berjalan itu 768 juta. Dari 720 berubah menjadi 768. Ya. Angka 768 juga bisa dihitung dari modal saham biasanya 600 juta. Laba, jadi saldo laba per 31 Desember 2015 atau 1 Januari 2016 ya 300 juta. Laba bersih tahun 2016 150 juta, dividen 90 juta. Ini berarti 360, totalnya 960. 960 PT Induk punya 80%. 80% kali 960 ketemunya 768. Lalu berikutnya tanggal 4 Januari 2017, apa transaksinya? PT Induk membeli lagi 6.000 lembar. Ya. Jurnal investasi saham PT Anak debit, kas kredit, angkanya 6.000 kali 16.000, ketemunya sekian. Ya. Oke. Ini ya, saldo laba per 31 Desembernya 360 juta berasal dari 300 tambah 150 kurangi 90, 360. Ya. Baik, kita lihat berapa hak kepemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak setelah 1 tahun berjalan. Ya. Modal saham biasa PT Anak 60.000 kali 10.600 juta. Ya. Saldo laba per 31 Desember 2016 dihitung dengan cara saldo laba awal 2016 atau akhir 2015 sama saja ya. 300 juta tambah laba tahun 2016 150 juta kurangi dividen 2016 90 juta ketemunya 360 ya, di jumlah 960 juta. PT Induk sekarang kepemilikannya 90% ya, kali 960 ketemunya 864 ya, yang 10% miliknya minoritas 96 juta ya. Oke, berikutnya sekarang saldo akun investasi saham sekarang menjadi berapa? Kita hitung dari awal. Harga perolehan investasi 5 Januari yang awal 720 juta. Bagian laba 120 menjadi 840. Dikurangi dividen 72.000 menjadi 768. Beli lagi tanggal 4 Januari 2017 96 juta menjadi 864 ya. Lalu bagian laba tahun 2017 90% dari 225 juta. Ini laba tahun 2017, dicek soalnya ya, dicek di keterangan contohnya soal ya. 202.500.000 ketemunya sekian kurangi dividen tahun 2017 sekian ketemunya 958.500 ya. Nah, ini kalau dilihat dari modal sahamnya, posisinya, ekuitasnya, modal sahamnya 600 juta ya. Lalu
saldo laba awal 2017 itu berasal dari 31 Desember 2016, 360 awalnya, laba 2017 sekian, kurangi dividen 2017 sekian, ketemunya 465, di jumlah sekian. Ya, kepemilikan minoritasnya 10%, ya. Baik. Oke. Nah, sekarang jurnal eliminasi. Saudara, mohon tidak bingung tentang tampilan jurnal eliminasi seperti ini, ya. Ini adalah cara lain menyajikan jurnal eliminasi, ya, yang berbeda dengan cara atau teknik yang biasa kita lakukan. Tentang cara atau teknik yang biasa kita lakukan, nanti sebagai pembanding setelah slide ini akan saya tunjukkan, ya. Jadi kalau cara ini, salah satu referensi caranya seperti ini. Yang pertama, mengeliminasi bagian laba dan pembagian dividen PT Anak untuk PT Induk. Untuk PT Induk ini. Yang kedua, eliminasi bagian laba dan dividen untuk pemilik minoritas. Ya, jadi pemilik minoritas, kepentingan non pengendali. Ya. Lalu berikutnya seperti biasa mengeliminasi modal saham dan investasi, tetapi bedanya mengeliminasinya dua-duanya, baik milik kita perusahaan induk maupun kepentingan non pengendali atau minoritas, dan ini basisnya 1 Januari. Kita biasanya kalau mengeliminasi basisnya 31 Desember. Ya. Sekarang basisnya awal periode 1 Januari. Coba kita lihat yang ini. Jurnalnya pendapatan PT Anak debit dividen diumumkan itu piutang dividen ya, jangan bingung ya. Dividen diumumkan. Lalu investasi saham PT Anak. Nah, ini jurnal ringkasan, Saudara. Jurnal yang asli itu 2 ayat. 2 ayat seperti ini. Nah, 2 ayat ini. 2 ayat ini. Jadi eliminasinya ini, semoga tidak bingung. Ya, awalnya dieliminasi itu karena PT Induk pernah membuat jurnal seperti ini, diingat-ingat ya. Ketika PT Anak menginformasikan laba, maka PT Induk mengakui laba itu. Jurnalnya PT Induk pasti begini. Investasi saham PT Anak debit, pendapatan dari PT Anak kredit. Saya ulang, investasi saham PT Anak debit, pendapatan PT Anak kredit. Angkanya 90% dari laba. Pernah begitu jurnalnya. Lalu ketika PT Anak mengumumkan dividen, PT Induk menjurnal piutang dividen debit atau dividen diumumkan sama piutang dividen debit investasi saham PT Anak kredit. Pernah menjurnal seperti itu. Lah sekarang dieliminasi, ya sekarang dibalik. Yang tadinya investasi saham debit pendapatan dari PT Anak kredit, sekarang kita balik, investasi sahamnya kita kredit. Pendapatannya kita debit, itu namanya mengeliminasi kan. Berikutnya jurnal kita yang piutang dividen debit investasi saham kredit, kita hapus menjadi investasi saham debit, dividen diumumkan atau piutang dividen kredit. Jadi jangan bingung, saya kembalikan ke tadi. Nah, 3 akun ini, ya, ini adalah ringkasan dari 4 akun yang ini, begitu, ya. Nah, berikutnya, ini mengeliminasi untuk yang kepemilikan minoritas. Caranya juga kayak tadi ya, kayak tadi, cuman ini tidak saya tunjukkan karena ini yang biasa kita lakukan, ya. Nih, pendapatan untuk kepemilikan minoritas debit. Dividen diumumkan kredit, kepemilikan minoritas kredit. Angkanya seperti ini, perhitungannya di bawah ini, dicek boleh. Lalu mengeliminasi modal saham dan investasi saham serta saldo laba. Tetapi bedanya yang dieliminasi adalah milik PT Induk dan kepemilikan minoritas dan dasarnya awal periode. Ya, modal sahamnya 600 juta dieliminasi. Ya. Kalau kita biasanya kan yang kita eliminasi hanya sesuai kepemilikan kita. Nah, kalau ini total, karena baik kita maupun kepemilikan minoritas menjurnal semua, 600 juta. Saldo labanya 360. Investasi saham PT Anak 864, tadi ya 864 kepemilikan kita. Kepemilikan minoritas 96 juta. Angka-angka 864 dan 96 boleh dicek di menit keberapa tadi. Itu ya. Nah, dari sini ini tampilan lain ya, jangan bingung ya. Saya ubah seperti ini, saya ubah ya. Yang untuk kepemilikan minoritas
tidak kita buat. Kita buatnya hanya yang berkaitan dengan PT Induk. Ya, jurnalnya menjadi ini tadi. Mengeliminasi laba dari PT Anak seperti ini, mengeliminasi dividen PT Anak seperti ini, mengeliminasi modal saham dan saldo laba dan investasi saham. Modal saham 540 juta, iya modal sahamnya itu kan 600 juta ya. Tapi kita punyanya kan cuma 90% ya 540 juta. Saldo laba ingat ini saldo labanya per awal periode 1 Januari 2017. Berapa tadi? 360. Kalikan 90% ketemunya ini. Nah, saudara, dua jurnal ini kita terbiasa membuatnya jurnal hanya satu ayat dengan basis data bukan 1 Januari 2017, tapi 31 Desember 2017. Jurnal kita biasanya seperti ini. Satu ini tok. Modal saham PT Anak 540 juta, saldo laba PT Anak per 31 Desember ini akhir periode. Ya, akhir periode itu angkanya ini 465. Jadi yang ini itu dari 90% kali 465. 465 dari mana? Simak ya di menit keberapa tadi, tapi angkanya dari sini ya. 360 ya, 360 itu saldo laba awal 2017. Ditambah laba 225 juta, dikurangi dividen kalau tidak salah 120 juta, 120 juta. Sehingga angkanya menjadi 465. 465 kalikan 90% ketemunya 418. Saudara ya, sekarang antara yang atas dengan yang bawah, yang atas itu eliminasinya ini dasar saldo labanya awal 2017. Maka aktivitas membagi laba dan membagi dividen, informasi laba dan membagi dividen, kita lakukan di sini eliminasinya. Nah, kalau yang bawah, ini langsung pakai saldo labanya itu angka akhir, sehingga cukup satu jurnal. Ini yang biasa kita lakukan di video-video saya sebelumnya, sehingga semoga saudara tidak bingung. Nah, nanti untuk berikutnya, saya tidak mengulang seperti ini, tetapi kita pakai teknik yang depan ini, Nah, begini. Tapi saudara semoga tidak bingung, di contoh satu ini saya jelaskan perbandingan dengan biasanya kita membahas seperti ini. Ya. Baik, contoh dua sekarang. Pembelian tambahan saham perusahaan yang beredar di bursa efek oleh perusahaan induk hak kontrol baru dimiliki perusahaan induk setelah melakukan pembelian tambahan. Contoh, PT Anak memiliki 60.000 lembar saham biasa yang beredar dengan harga nominal 10.000 per lembar pada tanggal 31 Desember 2015. Pada saat yang sama, saldo laba PT Anak menunjukkan saldo 300 juta. PT Induk membeli saham-saham PT Anak dengan rincian sebagai berikut. Tanggal sekian, 3 kali pembelian. Jumlah lembar pembeliannya, biaya perolehannya, nilai buku, diferensial pembelian. Sehingga informasi berikutnya, laba bersihnya 3 tahun itu seperti ini, bagi dividennya, nilai buku ekuitasnya seperti ini. Ya. Maka eliminasi kita itu terdiri dari 3 ya. Mengeliminasi apa saja? Mengeliminasi, maka eliminasi yang kita buat, satu adalah tentang pengumuman laba. Pendapatan laba dari PT Anak 180 itu dari 80% kali 225 juta. Kepemilikan kita menjadi 80% ya. Ini 48.000 dari 60.000, berarti 80% ya. Angka 96 ini berasal dari 80% kali dividennya 120 juta. Ya. Lalu investasi saham PT Anak 84 juta. Saudara-saudara, ini mestinya terdiri dari 2 jurnal yang diringkas ya. Nah, saya ingatkan tadi kayak tadi. Yang betul adalah pendapatan, bukan yang betul ya. Kalau mau 4 akun ya, 2 ayat jurnal, itu jurnalnya begini. Pendapatan dari PT Anak debit investasi saham PT Anak kredit, angkanya 180 juta. Berikutnya, investasi saham PT Anak debit, dividen diumumkan kredit, angkanya 96 juta begitu ya. Terus ini eliminasi untuk pemilik minoritas.
Terus ini eliminasi untuk modal saham baik untuk PT Induk maupun kepemilikan minoritas. Modal sahamnya 600 juta. Saldo labanya 360 juta. Investasi saham PT Anak 80%, 768. Kepemilikan minoritas 20%, 192. Begitu ya. Semoga jelas dan semoga bermanfaat ya. Demikian untuk berikutnya, bagaimana faktor penyebab yang lain perubahan akun, saldo akun investasi saham, simak di video lanjutannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.